Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, supaya kita lebih dahulu bersekutu dengan Tuhan dan dibekali oleh firman Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, untuk kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami lewat tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami akan dibekali oleh firman-Mu ya Bapa, supaya kami diberi kekuatan, supaya kami dituntun, diterangi oleh firman-Mu, agar kami selalu berjalan di dalam terang Tuhan. Bapa di dalam surga, berbicaralah Engkau Tuhan, buat hamba-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, untuk memampukan hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu di renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 yang tertulis pada surat kiriman Rasul Paulus yang kedua, pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Batak. Aitar silang pe ibana di bagasan hagaleon, namangoludo ibana sian hagogoon ni debata. Nanggah hami gale di bagasan ibana, alai namangoludo hami rap dohotibana, songon hagogoon ni debata di bagasan hamu. Di dalam bahasa Indonesia, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus 2 kali mengirim suratnya ke jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Paulus sangat bersungguh-sungguh dan ingin sekali membangun jemaat yang ada di sana. Bahkan dalam kunjungannya yang pertama, selama 1 tahun 6 bulan dia ada di sana. Dalam kunjungannya yang pertama, itu dapat lebih jelasnya kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Lalu dia lanjutkan kembali dengan kunjungan yang kedua, tetapi kunjungan yang cukup singkat. Dan di dalam nats ini, pada pasal yang kedua, surat kirimannya yang kedua, pasal yang ke-13 atau pasal yang terakhir dari surat kirimannya dari 1 Korintus 1 dan 2 Korintus, melalui surat yang dia kirim adalah merupakan nasihat-nasihat Paulus yang terakhir. Dan inilah perjumpaan yang ketiga kalinya. Dan saat itu pula Paulus menyiapkan kunjungan untuk ketiga kalinya. Dan kedatangan Paulus kali ini, dia ingin membuktikan kepada jemaat yang ada di kota Korintus mengenai kuasa kerasulannya yang ada padanya. Artinya sebagai rasul Tuhan, dia bukan
merasa hebat dan menganggap kerasulannya itu suatu kemuliaan baginya. Tapi Tuhan yang memanggil dia sebagai rasulnya, tetapi di dalam kerasulannya Tuhan juga yang memenuhi dia dengan rohnya. Karena pada saat itu ada dari jemaat kota Korintus yang melihat Paulus terlalu lemah di dalam kerasulannya. Terlalu lemah di dalam kerasulannya, yang kemudian Rasul Paulus menunjukkan kuasanya. Karena kuasa yang ada pada dirinya adalah kuasa dari Tuhan. Sama seperti yang tertulis pada nats ini, karena sekalipun ia disalibkan oleh karena kelemahan. Kata ia yang disebutkan di sini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Yesus Kristus yang disalibkan, bahkan dia sampai mati di kayu salib, bukan berarti kelemahannya dan itu merupakan kekalahannya. Tetapi kalaupun dia mati disalibkan, tetapi dia mampu untuk mengalahkan kematian di kayu salib melalui kebangkitannya. Artinya, kalaupun nampaknya Tuhan Yesus tidak ada kekuatan, bahkan sama seperti terlihat lemah, namun di balik semua itu pada akhirnya Tuhan Yesus memenangkan semua yang dia jalani. Kesengsaraannya, penderitaannya di kayu salib, bukanlah itu kata terakhir. Tetapi di balik semuanya itu ada akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya yang dijalani oleh Tuhan Yesus, sekalipun dikatakan itu merupakan suatu kelemahan baginya, tetapi pada akhirnya di titik terakhir lewat kebangkitannya dia memenangkan kematian di sengsara dengan kebangkitannya. Dan sama seperti Paulus yang mengatakan ia hidup karena kuasa Allah. Dan Tuhan Yesus juga bangkit dari antara orang mati karena kuasa Allah itu sendiri. Dan Rasul Paulus juga bersaksi seperti itu kepada jemaat yang ada di kota Korintus agar mereka tidak menganggap Paulus itu lemah di dalam kerasulannya. Karena pasal 12 sebelum pasal 13 di dalam nats ini, Paulus juga pernah mengalami rintangan yang ada duri di dalam dagingnya. Sehingga Tuhan juga berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kalaupun Tuhan berkata seperti itu, namun kuasa Tuhan tetap memenuhi kehidupan dari Rasul Paulus. Asal dia tetap tidak melemah di dalam iman. Kalaupun dia harus melewati kesusahan ataupun kelemahan di dalam menjalankan kerasulannya, memberitakan firman Tuhan, tapi jangan ikut melemah di dalam iman, tetapi harus semakin teguh. Supaya ia yakin di dalam kelemahannya ada kuasa Tuhan bersama dia. Kalaupun dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, bukan berarti Tuhan tinggal diam kepada Paulus dan meninggalkan dia. Tapi saat dia merasakan kesusahan dan kelemahan dan memenangkan semuanya itu, berarti dia mengandalkan kuasa Tuhan. Itu yang dimaksudkannya di dalam nats ini, memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia. Hidup bersama-sama dengan dia. Dia menunjuk kepada Tuhan. Hidup bersama-sama dengan dia, seperti Yesus yang hidup bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematiannya.
untuk kamu karena kuasa Allah. Jadi semua yang kita jalani di dalam kehidupan kita, rintangan, tantangan, kesusahan, kesengsaraan, kelemahan sekalipun, namun di dalamnya saat kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan selalu hidup di dalam iman yang teguh, setia sampai akhir kepada Tuhan, jangan hanya setia saat kita bersuka cita, tetapi bagaimana kalau kita mengalami kesusahan dan kelemahan, apakah kita segera meninggalkan Dia? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita selalu melewati situasi dan kondisi yang silih berganti. Kadang kesusahan, kadang kegembiraan, kadang sukacita, kadang duka cita. Tapi di dalam semua keadaan dan situasi itu, Tuhan sangat dekat dengan kita. Kalaupun Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Dan andaikan pun Tuhan mengatakan itu seperti itu juga kepada kita, kita jangan langsung meninggalkan Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah Dia tinggalkan, masih tetap tinggal di dalam kita. Kuasa Tuhan yang memenangkan kita di dalam kelemahan, di dalam kesesakan, kalaupun itu semua harus kita jalani. Dan sama halnya juga di dalam perjalanan hidup kita, terkadang saat kita lemah, punya keterbatasan, kita juga mengalami hal yang sama dari sekeliling kita. Terkadang saat kita lemah, saat kita mempunyai keterbatasan, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga sering anggap remeh dengan kita, sering menganggap kita kurang mampu, atau bahkan sepele dengan kita. Namun Tuhan sangat berkuasa memakai kita sebagai alatnya, melebihi dari yang dipikirkan oleh manusia. Lebih dari yang dipikirkan oleh manusia, Tuhan bisa memakai kita sebagai alatnya, lewat kuasanya yang memenuhi hidup kita. Itulah suatu kekuatan bagi kita, kalaupun kita mengalami rintangan, cobaan, terkadang kita dianggap sepele oleh orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita langsung merendah, tetapi kita ingatlah kuasa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita tidak mampu mengandalkan kebolehan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengetahuan kita. Semuanya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi yang utama adalah mengandalkan kuasa Tuhan yang selalu memberi kita kekuatan yang luar biasa, melebihi dari segala-galanya. Di luar dugaan manusia, itulah kuasa Tuhan. Itulah yang meyakinkan kita, yang menjadi suatu kesaksian bagi kita, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita. Kalaupun Tuhan Yesus seperti terlihat lemah saat Dia mati sengsara, disalibkan, namun Dia bisa melewati semua, bahkan memenangkan semuanya itu dengan kebangkitannya. Sama halnya dengan kita. Demikian juga kita juga harus pengikut Yesus yang ikut menderita bersamanya. Artinya ikut menderita bersama Yesus, kita juga harus mampu dikuatkan oleh rintangan, tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjalaninya. Sebagai pengikutnya, kita juga harus rela ikut menderita bersama Yesus. Karena di dalam penderitaan kita juga, seberat apapun itu, sepertinya kita tidak mampu lagi untuk memikulnya, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan ikut memikul semua apa yang kita jalani. Sehingga kita bisa melewatinya.
Kita bisa melewati segala kesusahan, kelemahan, penderitaan di dalam kehidupan ini bukan berarti itu karena kehebatan kita, tetapi Tuhan yang ikut merasakan, yang ikut memikul segala yang kita alami, yang kita rasakan, seberat apapun itu. Itulah yang mengingatkan kita, kalaupun kita mengalami sesuatu hal di dalam perjalanan kita, dalam setiap pekerjaan kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu bersama kita. Dia selalu mendampingi kita. Dia selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa, melebihi yang dipikirkan oleh manusia, sehingga kita mampu melewati masa-masa sulit di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan beserta kita, kiranya roh Tuhan bekerja memampukan kita untuk hidup di dalam firman-Nya, yakin akan penyertaan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu memberi kami kekuatan ya Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Semuanya itu akan sia-sia ya Bapa. Kami yakin dan percaya dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kalaupun kami terkadang mengalami penderitaan, kesusahan, dan kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Namun firman-Mu mengingatkan kami, Engkau sudah terlebih dahulu menjalaninya ya Tuhan. Ketika Engkau dihina, disalibkan, sepertinya Engkau terlihat lemah ya Tuhan. Tetapi bukanlah itu merupakan suatu kelemahan bagimu. Dan sama juga Rasul Paulus, sekalipun dia sudah seorang rasul yang Engkau panggil ya Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu, bukan berarti selamanya perjalanan pemberitaan Injil dalam menjalankan kerasulannya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tanpa melewati rintangan-rintangan. Saat dia juga mengalami penderitaan, kesengsaraan, dia menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Dia tidak meninggalkan Engkau. Biarlah kami juga hidup seperti yang Engkau inginkan. Apapun yang kami hadapi, supaya kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, setia kepadamu Tuhan, sampai pada akhirnya apapun yang kami jalani. Karena setiap orang yang setia sampai pada akhirnya, yang akan Engkau mahkotai dengan mahkota kehidupan. Bapa di dalam surga, biarlah roh-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam setiap pekerjaan kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan semua juga jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau yang menjagai mereka. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh hanya kepadamu saja di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di surga, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berangkat dari rumah kita masing-masing dengan bekal firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi
bekal yang berharga di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu diberi kekuatan, diberi hikmat kebijaksanaan di dalam melakukan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.